Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Faisal Muzaki dari kelas MPI 2C. Saya akan menjelaskan mengenai tugas Pancasila. Materi yang pertama adalah hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Hakikat ideologi secara umum. Ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, dan keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya adalah jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi secara umum. Yang nomor satu adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang fokus pada sistem perekonomian di sektor perdagangan, industri, dan alat produksi yang dikendalikan oleh swasta. Hal ini membuat seluruh alat produksi dan pendukungnya dimiliki oleh pribadi. Tujuan kapitalisme adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme merupakan ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Dengan kata lain, liberalisme mencita-citakan adanya suatu masyarakat yang bebas dengan ciri utama yakni kebebasan berpikir bagi tiap individu. Kebebasan berpikir bagi setiap individu. Yang ketiga adalah ideologi komunisme. Komunisme merupakan ideologi sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Yang keempat adalah ideologi nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut. Yang kelima, ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan serangkaian sistem ekonomi sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Adapun kepemilikan sosial bisa berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial. Kemudian yang keenam adalah ideologi fasisme. Fasisme merupakan paham yang fokus pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak terhadap perintah pemimpin dan kepatuhan ini berlaku tanpa pengecualian. Jadi ideologi fasisme ini sifatnya terlalu otoriter, yaitu terlalu over dalam otoriter. Kemudian materi selanjutnya adalah peran ideologi bagi suatu negara. Peran ideologi bagi suatu negara yang pertama adalah menentukan sistem politik, yaitu ideologi menentukan jenis sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara, apakah itu demokrasi, otoritarisme, atau bentuk lainnya. Yang kedua, membentuk kebijakan publik. Ideologi memberikan panduan dalam pembuatan kebijakan publik termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga, menentukan nilai dan identitas nasional. Ideologi membantu menentukan nilai-nilai inti yang dipegang oleh masyarakat dan pemerintah suatu negara, serta membentuk identitas nasional. Yang keempat, mempengaruhi hubungan internasional. Ideologi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dan hubungannya dengan negara lain, seperti dalam hal perdagangan, diplomasi, dan kerjasama internasional. Materi selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama yaitu menyatukan visi dan misi. Artinya Pancasila memberikan pandangan bersama tentang visi dan misi negara Indonesia yang membawa arah yang jelas dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa.
Yang kedua, mempersatukan diversitas. Pancasila menjadi landasan yang memungkinkan kesatuan dan harmoni di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Yang ketiga, mengamankan kebinekaan. Sebagai ideologi inklusif, Pancasila mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman, sambil mempromosikan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menginspirasi pembangunan. Sebagai ideologi progresif, Pancasila merangsang inovasi dan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, demi kesejahteraan bersama. Materi yang keempat adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan keagamaan. Perbandingan antara ideologi Pancasila, liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan didasarkan pada prioritas nilai dan pendekatan yang berbeda. Liberalisme sebagai ideologi yang mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia, mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme mendasarkan kebebasan mayoritas dan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Komunisme sebagai ideologi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, mengakui hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Sekularisme atau ateisme sebagai ideologi yang tidak mengakui peran agama dalam kehidupan, mengutamakan kebebasan individu dalam berpikir dan berpraksis. Ideologi keagamaan sebagai ideologi yang didasarkan pada agama, mengakui peran agama dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ideologi ini mendorong pemahaman dan toleransi antar agama. Jadi kesimpulannya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Ideologi Pancasila mendorong toleransi dan kebebasan dalam pemikiran dan berpraksis. Sementara liberalisme mendorong kebebasan individu dan demokrasi. Komunisme mendorong kesetaraan, sekularisme mendorong kebebasan dan agama, dan ideologi keagamaan mendorong pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.